محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalam taburkan bi qiraati kitab Sabilul Idikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga dikatakan dalam sebuah syair, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaku ilal ajdathi wal ainu tanzuru fala a'idun dzaka syabab alladzi madha wala zailun hadzal masyib al muqaddar. Tamurru bina al-ayyamu, hari-hari al-ayyam, hari-hari telah berlalu, telah melalui kita berturut-turut. Wa innama, dan sesungguhnya, nusaku ilal ajdathi wal ainu tanzuru, kita semua digiring, digiring, dibawa, diarahkan semua menuju kuburan. Dan sementara itu wal ainu tanzuru, dan mata orang-orang semua memandang, melihat. Maka tidak akan kembali masa muda yang telah berlalu dan tidak akan hilang uban yang warnanya sudah suram. Dan juga dikatakan dalam sebuah syair, nah bagus nih, ladzatul aish, kenikmatan hidup itu adalah masa muda dan sehat. Udah nggak ada lagi dah. Nah, kalau sudah berlalu masa itu anil mar'i, dari setiap seseorang, waliya, maka telah dekatlah masa kematian. Bagus nih. Kenikmatan hidup itu hanya sehat dan muda. Iya, kalau sehat aja, kalau muda saja nggak sehat juga percuma. Tapi harus muda dan sehat. Nah, tapi kalau masa muda udah berlalu, otomatis sehat pun juga pasti akan menurun. Nah, kalau sudah seperti itu, udah pasti mendekati kepada kematian. Kalau ada syekh, orang tua berkata, mengeluh. Dalam bahasa Arab, uffin itu ngeluh. Makanya nggak boleh kalau ada orang tua manggil, atau Pokoknya kalimat pendek itu saja nggak boleh, apalagi ngedecak gitu. Nah, kalimat seitu saja itu sudah mengungkapkan rasa keluh kesah. Apabila ada seorang syekh yang mengeluh dan menyesal, maka apakah kebosanan hidup itu? Sementara lemah telah tiba masanya. Gitu. Menemui Ma'mun yaitu Khalifah Abbasiyah. Ma'mun itu Khalifah Abbasiyah. Bertanya Ma'mun tadi, berkata Ma'mun, Raja Ma'mun tadi, Khalifah, kepada Syekh Ma'an bin Zaidah. Bertanya begini, ditanya, ila ai halin sayyarakal kibar. Ya Syekh, bagaimanakah usia tua yang telah menjadikan perubahan pada diri engkau? Bertanya nih, Khalifah Ma'mun bertanya kepada Syekh Ma'an. Dijawab, faqala, dijawab oleh Syekh Ma'an, sampai aku terpeleset, tergelincir, biba'rotin, oleh kotoran. Jadi saking udah nggak mampunya lagi, kepleset oleh kotoran, dan aku terikat oleh rambutku. Tanya lagi, lalu ya Syekh, bagaimana keadaanmu dalam kondisi makan, minum, dan tidurmu? Dijawab, inji itu kalau aku lapar, maka aku akan menghilangkan rasa lapar tersebut. Dan jika aku makan, maka aku akan bosan. Dan jika aku terisi sudah makanan, pasti aku akan ngantuk. Dan apabila aku meletakkan tubuhku ilal firas, di tempat tidur, araqtu, maka hilang rasa kantukku, sudah dapat tidur lagi. Lalu Khalifah Ma'mun bertanya lagi, bagaimana keadaanmu bersama dengan para istri? Dan usia yang sudah lanjut nih. Bagi wanita yang sudah tidak cantik, pasti aku tidak menginginkan mereka. Ya. Akan tetapi, kalau wanita itu cantik, pasti mereka tidak akan kembali kepadaku. Ya kan?
Nah, impas ya. Kalau wanita itu tidak cantik lagi, aku nggak mau. Tapi kalau wanita itu cantik, pasti mereka nggak mau sama saya. Nah, gitu. Berkata Khalifah Ma'mun, wah kalau gitu nggak pantas, katanya. Nggak pantas bagimu ayyatasyaaba mithluka. Orang sepertimu itu akan beruban. Jadi nggak pantas kamu itu ubanan. Gitu. Dengan kondisi kamu seperti itu nggak pantas ubanan, kata Khalifah Ma'mun. Dah kalau gitu lipat gandakan bagiannya, haknya, rizkinya, dan bagikanlah tempatnya di tempat yang semestinya. Dikasih rumah fasilitas sama raja tadi kepada Syekh Ma'mun. Biasanya manusia bergantung padanya. Walayar kabu ila ahadid, dan dia tidak pernah bergantung pada seorang pun daripada manusia, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Rubaiul Abror. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya panjang umur tapi dalam taat kepada Allah adalah suatu kondisi yang paling disukai dan paling diinginkan oleh semua makhluk manusia terutama. Panjang umur, tapi panjang umur ini penuh dengan taat dan menjalankan segala perintah Allah sampai tutup usianya. Dan kondisi inilah yang paling banyak disukai, gitu. Jangan sampai panjang umur justru hidupnya malah penuh dengan maksiat, tapi panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian yaitu siapa saja thala umru, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan baik amal perbuatannya. Wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, jangan sekali-sekali di antara kalian itu mengharap kematian. Nah, nggak boleh berharap pengen cepat mati, nggak boleh, gitu ya. Bisa jadi dia adalah orang baik, fal'alau, semoga saja ia dapat menambah amal kebaikannya, gitu. Jadi siapa tahu dia adalah orang baik, semoga saja amal baiknya terus bertambah dari sisa umurnya. Dan kalau dia orang yang buruk, fal'alau, semoga saja yusta'tibu, dia lelah, bosen untuk berbuat kemaksiatan, gitu. Jadi nggak boleh berharap kematian. Siapa tahu dia orang baik, semoga saja sisa umur hidupnya itu dipakai untuk terus kebaikan. Kalau dia orang jelek, mudah-mudahan dia capek, bosen mengerjakan kemaksiatan. Ya karena nggak bosen. Semuanya di dunia ini semuanya ada masa kejenuhannya. Ketika masa muda ingin pacaran, udah pacaran, suami istri, bulan madu, ya terus tiap hari. Tiap hari bagaikan bulan madu, terus tiap hari. Ada titik bosennya. Ada bosen, ada jenuhnya. Di dunia ini semuanya adalah ada masa titik jenuh dan bosennya. Ada seseorang yang dia kemana-mana, nggak ada lagi kerjanya, mabok. Sampai satu saat dia udah bosen gitu. Ada masa jenuhnya. Ada orang yang suka kehidupannya hidup bermewah-mewah, berfoya-foya. Satu saat dia, kayaknya bosen. Akhirnya dia malah hidup kayak biasa gitu, seperti orang biasa. Nah, semuanya ada titik jenuhnya. Illa, kecuali hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan min raddi ila adzalil umuri, mohon perlindungan dari penyakit dikembalikannya beliau pada usia yang paling hina, yaitu ketika sudah mulai pikun dan ilung. Itu aja mohon. Jadi dia mohon ingin cepat dimatikan, tapi mohon kepada Allah semoga sisa umur ini jangan sampai kita dikondisikan orang yang pikun dan linglung. Khairul umuri, dan umur yang terbaik adalah barokatuhu, umur yang dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Sedikit cukup, banyak bermanfaat. Jangan banyak sisa. Berkah itu sedikit cukup, banyak bermanfaat. Itu berkah. Sedikit, tapi cukup, kebagian itu semua. Gitu. Yaitu penuh dengan keberkahan dan pertolongan di usia tersebut, banyak berbuat amal soleh wal khairat, dan amal kebaikan, khosoh, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Itu disebut dengan umur yang berkah. Jadi nggak senang-senang sendiri, bahagia-bahagia sendiri, enak-enak sendiri, nggak boleh itu. Lagi mana hidup ini enak nih, lagi mana orang juga bisa merasakan enaknya kita.
Wah, nikmat nih begini. Bagaimana orang lain pun merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Wah, buah-buahan ini enak nih. Bagaimana orang lain juga bisa merasakan buah ini enak. Jangan, buah ini enak nih. Dah, giliran orang lain, itu aja kasih. Buah yang buat dia, buah yang dari all fresh, buat dibagiin buah yang dari pasar. Buah yang dia makan, dia tersenyum, buah yang dari pasar buat orang menyeringai makannya. Itu yang nggak boleh. Nah, berkah itu ya seperti itu gitu. Nggak perlu banyak, nggak perlu panjang, tapi dengan sedikit saja sudah bisa dirasakan oleh semuanya. Nah, harus begitu. Wah, enak bener ya hidup ya. Segala macam bisa menikmati ini. Nah, gimana tuh orang lain juga bisa menikmati? Kasih. Ini korma ini enak nih. Bagaimana orang-orang sekeliling kita juga bisa merasakan kalau korma itu enak gitu. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan ketika hidup bersama Abi. Nggak pernah tuh Abi makan buah nih, ngupas mangga. Nggak pernah tuh makan mangga habis satu. Makan mangga, dikupas sendiri, dibelah. Kadang-kadang disuapin ke anak santri. Satu suapin. Biar apa yang enak dirasakan oleh anak santri. Dimakan. Asem, udah pasti dibabak belur tuh yang beli siapa tuh. Habis tuh, dah. Nggak dikasih ke anak-anak. Nggak dikasih ke anak-anak. Dipisahin. Tah, biarkan kusia. Suruh ngabisin yang beli, tanggung jawab. Kalau enak, dibelah, dibagiin satu-satu. Apa yang dirasakan oleh orang sekitarnya. Nah, itu Abi. Makan jeruk, dikupas, dibelah 4. Cobain satu-satu. Nggak pernah satu makanan habis sendiri. Makanya hidupnya berkah. Berkahnya gimana? Dengan umur yang sedemikian singkatnya, tapi memiliki segala hal yang tidak pernah dimiliki oleh umur yang seperti itu gitu. Kalau pejabat kaya, nggak aneh. Nah ini Abi, tiap hari di rumah, di kamar. Kamar, masjid, kamar, kelas, kamar, sama anak terus gitu. Rezekinya nggak ada terus, ada aja terus. Orang ngasih, kenapa? Karena kalau dikasih, nggak mungkin habis sendiri. Untuk ngenyangin sendiri gitu, disimpan di dalam berangkas, disimpan dalam kulkas itu. Ini jatah papa ini. Ini jatah Abi sorangan nih. Jangan ada yang makan ya. Nggak pernah. Kulkas dibeli yang gede-gede. Kenapa? Kalau ada yang ngasih bisa simpan kulkas. Sehingga kalau dibagiin lagi kondisinya masih enak sama seperti orang yang ngasih gitu. Freezer beli yang banyak gitu. Disiapkan itu semua. Biar semua bisa menikmati. Nggak bisa nikmati sendiri. Biar bisa berbagi. Terus ya. Mithlul Imam Syafi'i. Contohnya umur yang penuh keberkahan adalah nih. Al-Imam Syafi'i rahimallahu. Umur Imam Syafi'i itu nggak sampai umur 54 tahun. Imam Syafi'i umurnya nggak sampai 54 tahun. Tapi kitabnya banyak banget. Dan ajarannya nyebar ke seluruh dunia, terutama di wilayah Asia. Paham dan ajaran mazhab daripada Imam Syafi'i. Umurnya nggak sampai 54. Singkat, padat. Wal Imam Hujjatul Islam. Tufi walahu min sinni khamsun wa khamsuna sanatan. Adapun Hujjatul Islam Imam Ghazali wafat saat beliau memiliki usia umur 55 tahun. Dan karangannya melebihi umurnya. Karangannya banyak, melebihi umurnya. Kalau ibarat nulis, kebayang nggak umur yang segitu sangat singkatnya, tapi karangannya banyak. Karangannya banyak tiap hari nulis, tapi ibadahnya malamnya tahajud, bangun malam, siangnya puasa. Jadi nulisnya kapan gitu? Tidurnya kapan gitu? Karangannya melebihi jumlah banyak sisa umurnya yang ada gitu. Karangannya banyak. Kita disuruh ngarang kitab yang setebal Ihya saja dengan kualitas seperti itu yang ada malah belum selesai, umur udah habis. Karangan belum beres, umur udah habis. Kalau orang-orang dulu enggak. Karangannya banyak, baru habis usianya. Dan juga Al-Imam, yaitu yang mulia Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Ba'lawi, wafat ketika berumur 54 tahun. Di bawah umur rata-rata semua 54 tahun. Wa mislul Imam Nawawi, dan juga sama. Imam Nawawi dihim minal barokat ma'ama fil bilad wal ibad. Namun sungguh, walaupun umurnya tidak panjang, tapi al-khairat intasyarat, kebaikan mereka tersebar, mengalir melalui tangan-tangan mereka, melalui karangan-karangan mereka dari berbagai macam keberkahan
yang merata di berbagai negara wal ibad, dan dari berbagai kalangan manusia. Tersebar tuh kalangan-kalangan mereka tuh, dari mulai karangan kitabnya, tersebar dari segala penjuru dunia, dari berbagai negara dan kalangan manusia. Dan semoga Allah memberikan manfaat sebab kemuliaan mereka baik kepada manusia yang hadir sejaman mereka ketika itu dan yang tidak hadir, yaitu pada zaman sekarang ini. Dan semua itu adalah merupakan fadilah karunia yang Allah berikan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ummah Muhammadiyah azimah, dan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang memiliki keberkahan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, laisat li ghairiha minal umam, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Enggak ada kelebihan karunia dan kelebihan pada umat Nabi Muhammad inilah yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Wahya, yaitu umat Nabi Muhammad, bi asriha qasiratul a'mar, yaitu umat Nabi Muhammad ini seterusnya hingga hari kiamat adalah orang-orang yang mempunyai umur yang sangat pendek binisbah ila ghairiha, dibandingkan pada umat-umat terdahulu, minal umami madiyah, dibanding umat-umat yang telah lalu. Kemudian inna, sesungguhnya akhir hadzal umuri, akhir daripada umur periode ini, alladzi huwal kibar, yaitu usia kibar, usia tua renta, ayyam rodol insan, manusia pasti akan menderita marid, sakit, fayamuta hadza huwa ghalibun, dan setelah itu dia akan wafat setelah sakit. Dan ini adalah ghalib, biasanya yang terjadi. Kalau sudah sepuh biasanya sakit, setelah sakit biasanya langsung wafat, meninggal. Atau ia wafat min ghairi marad, atau dia sakit tanpa dia atau dia meninggal tanpa dia menderita sakit. Dan ini jarang terjadi. Yang udah kalau usia sudah sepuh itu meninggal tanpa sakit itu jarang. Yang udah adalah kalau usia sudah sepuh masih sakit dulu, sakit baru setelah itu meninggal. Hanyalah jarangnya itu dihubungkan dengan umumnya manusia. Umumnya manusia itu wafat disebabkan karena biasanya sakit. Rata-rata karena sakit. Rata-rata semua manusia meninggalnya itu adalah karena sakit. Sebagaimana dikatakan oleh Hujjatul Islam, oleh Imam Ghazali fi Asna'il Kalam, di sela pembahasan Zakarahu fil Ihya, di dalam kitab Ihya, ihtiraza min tulil amal, yaitu kewaspadaan daripada banyak-banyak keinginan. Pengen hayang iya, hayang itu, hayang iya, hayang itu, hayang iya, hayang itu, semuanya sifatnya keinginan dunia. Itu panjang angan-angan. Imam Ghazali mengatakan hati-hati, waspada nih. Panjang angan-angan ini malah membuat kita jadi terlena, nggak kuat ibadah. Kecuali angan-angannya gini, ya Allah pengen tanah kosong itu pengen dijadiin masjid. Nah itu nggak apa-apa. Pengen punya masjid gitu. Ya Allah pengen di tanah kosong ini pengen dijadiin tempat buat pesantren anak-anak ngapalin Quran, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau panjang angan-angan, keinginan yang dulu dari cita-cita dari kecil tuh kekeh pengen diwujudin gitu, pengen punya kontrakan 100 pintu gitu. Pengen punya pom bensin tiap kota satu, pengen punya peternakan kambing, niat yang dari kecil pengen itu pengen diwujudkan. Nah, itu panjang angan-angan. Sementara panjang angan-angan yang dia tuju itu ada masa waktu selesainya. Sedangkan dia harus masuk ke dalam periode masa di akhirat nanti. Nah, itu yang nggak boleh gitu loh. Dia melupakan kehidupan dia yang akan dia nanti, kehidupan abadi di akhirat nanti, sementara dia masih sibuk mewujudkan angan-angan dia yang sementara lagi umurnya akan habis. Itu yang nggak boleh gitu. Jika Anda berkata begini nih, fa'inal mauta fil aktsari la yakunu illa an maradin wa qalla ma yakunu fuja'ah. Jika Anda berkata begini, sesungguhnya kematian, bahwasanya kematian fil aksar, banyakan yang terjadi, la yakun, tidak terjadi illa an maradin, kecuali dia menderita sakit terlebih dahulu, wa qalla, dan sangat sedikit sekali ma yakunul fuja'ah, dan sangat sedikit sekali orang yang mati dalam keadaan mendadak. Kalau ngomong begini, fa'lam, maka ketahuilah
annal mauta qad yakunu fujjah, bahwasanya kematian itu terkadang bisa terjadi mendadak. Jangan punya pikiran gini, umur udah usia lanjut, tenang we, encan gering, berarti masih panjang, encan gering ya, enggak. Jangan punya pikiran begitu katanya. Fa'lam, ingat, annal mauta, bahwasanya mati itu datangnya mendadak, yang nggak pernah terduga. Hari ini masih ngobrol, masih ketawa, masih tersenyum bareng-bareng, tiba-tiba dapat WA, innalillahi wa inna ilaihi, si Anu meninggal. Perasaan tadi masih ngobrol deh, di telepon masih ngobrol 5 menit yang lalu. 6 menit kemudian datang WA dari saudaranya, bahwa si Anu udah meninggal. Semuanya mendadak. Jika lam tamut fujah, kalau kamu tidak meninggal dunia secara mendadak, fa'in, maka sesungguhnya sakit tidak akan terjadi kecuali secara mendadak. Kalau kamu meninggalnya tidak secara mendadak, maka sungguh sakit tidak akan terjadi kecuali mendadak. Arti ya? Kalau kita punya pikiran bahwa meninggal itu tidak mendadak, maka sungguh bahwa sakit tidak akan terjadi kecuali mendadak. Ujuk-ujuk sakit, meninggal. Gitu ya? Gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal tanpa sakit, itu sangat jarang terjadi. Yang biasanya terjadi adalah sakit, meninggal. Proses biologisnya tuh begitu gitu. Jadi nggak mungkin terjadi. Kalaupun dia tidak meninggal, pasti dia akan sakit secara mendadak. Wa idza marita ajasta anil a'mali sholihah allati hiya zadul akhirah. Wa idza marita, dan apabila engkau menderita sakit, pasti ajasta anil a'mali, maka engkau akan lemah anil a'mali, untuk melakukan al-a'mali sholihah, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Padahal amal soleh itu bekal buat nanti di akhirat. Tuh. Jadi jangan nunggu sakit dulu. Kalaupun sakit tetap harus beramal. Kenapa? Bela-belainlah nyicil amal buat di akhirat nanti. Gitu loh. Karena sedikit pun cicilan yang kita kumpulin, cuma selembar doang baca Quran walaupun sakit, ingat, selembar itu tuh berharga banget nanti tuh. Berharga banget di alam akhirat nanti tuh, apalagi di alam kubur. Jangankan 1 lembar. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu pun sangat membantu banget nanti. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika lagi sehat. Kalaupun sakit, tetap harus beribadah, beramal. Karena apa? Amal yang sedikit pun itu pun sangat berharga. Kita benar-benar sangat butuhkan nanti di alam barzah nanti. Wa'lam, ketahuilah bahwa memperpendek angan-angan. Nah, dari hari ini udah mulai tuh diperpendek angan-angan ya. Jangan diperpanjang lagi angan-angan tuh. Perpendek, redam tuh. Pokoknya perpanjang angan-angan yang sifatnya kebutuhan kita nanti untuk akhirat. Kalau semata untuk duniawi saja, sudahlah. Tapi jangan coba mengelabui. Pengen kontrakan punya 1000 pintu. Dan 1000 pintu ini, 100 pintu punya kontrakan. Niatnya sih mudah-mudahan bisa buat amal soleh akhirat. Jadi jangan mengelabui niat gitu loh. Jangan menutupi niat dunia seolah-olah akhirat. Jangan gitu. Ingin punya peternakan kambing yang luas. Karena nanti kalau punya kambing, kan tiap tahun nanti bisa kurban. Nggak usah gitu. Itu mah ngelecehin. Jangan gitu udah. Pokoknya semenjak ini dah perpendek angan-angan yang sifatnya untuk semata-mata untuk duniawi, dan memperpendek angan dan memperbanyak mengingat kematian itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, wa mandubun, dan disunahkan. Karena cara ingat matinya udah mulai tuh di etalase rumah tuh, simpen tuh kain kapan, udah aja beli di 1 paket di tempat-tempat, biasa toko buku di tempat itu suka ada tuh di Empang, 1 paket lah. Kain kapan untuk perempuan atau untuk laki, udah simpan di rumah. Atau setiap pulang rumah ingat, nggak apa itu bagus gitu. Setelah rumah lihat, oh ingat mati, jadi nggak macam-macam hidup. Udah mulai tuh nulis wasiat, yang sepuh tuh udah mulai nulis wasiat ya. Wasiat udah mulai ditulis. Kalau wasiat itu sifatnya berkaitan dengan materi, keuangan, tanah, itu kalau bisa ditulis di kertas.
kalau bisa ditulis di depan notaris. Nah, samping ditulis gitu, sambil direkam ya, direkam gitu. Kenapa? Karena bukti-bukti itu nanti akan menguatkan supaya ahli waris tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi malah permusuhan segala macam. Nah, itu harus. Misalnya, ini ada 3 petak tanah, ada 4 petak tanah. 1 petak tanah ini untuk anak pertama, petak kedua itu untuk anak kedua, petak ketiga dan keempat jangan dibagikan. Kenapa? Itu punya orang lain. Tulis itu semua tuh. Jangan main nulis wasiat aja, jangan semua petak tanah diserahkan gitu loh. Harus jelas. Punya orang jangan dianggap. Nah, sambil nulis gitu di depan notaris, sambil kamera terus menyorot gitu, tanda tangan. Nah, udah. Ketika nanti sudah meninggal, udah nggak ribut tuh anak-anak kita tuh. Kenapa? Nih sudah ada nih. Ini wasiat dari almarhum, yang ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu. Dah dipakai. Buktinya apa? Di depan notaris ada tanda tangan, ada cap jempol. Dah, notaris tinggal ngurus setelah itu. Entah balik nama, pokoknya sifatnya administrasi, notaris yang ngurus. Nah, itu aman. Gitu. Nah, mulai itu tulis. Nah, kalau misalnya wasiat yang sifatnya semua koleksi baju, kerudung, hijab, tupperware, terus dari semua koleksi gamis, koleksi segala macam lah. Itu pakai notarisnya? Ya nggak usah lah, gitu. Udah tulis, ini semua kalau meninggal saya akan sedekahkan untuk kemaslahatan umat. 1, serahkan ke pesantren, ke panti asuhan. Dah, pokoknya itu habis barang semua dibagiin. Udah aman. Jadi ketika meninggalkan pun, yang kalau harta itu kan ditanya dari mana dan dikemanakan. Nah, ketika nanti dihisap aman. Aman tidak, kenapa? Ya Rob, saya nggak punya apa-apa, semua udah saya bagiin, udah saya sedekahin. Gitu. Nah, udah mulai itu nulis wasiat, simpen wasiatnya. Dan annatulal amali, panjang angan-angan. 1, wanisyanal mauti, dan lupa tentang kematian. Amrun makruhun, itu adalah perkara yang dibenci dan sungguh telah diperingatkan dengan keras mengenai hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah ngasih peringatan nih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk orang yang benar-benar beriman. Kalau yang nggak beriman, nah hiduplah seterasa maunya lah. La tulhikum amwalukum, janganlah amwalukum, harta-harta kalian itu, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu, tulhikum, melalaikan kamu semua, an dzikrillah, daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita dan anak keturunan kita membuat kita terlena untuk mengingat Allah, maksudnya mengingat kematian kita. Jangan sampai terlena tuh harta-harta itu tuh. Dibangga-banggain, diagung-agungkan anak, sampai anak jadi lupa diri, diagung-agungkan, ini udah punya apartemen ini, punya kontrak ini, segala macam diagung-agungkan, sehingga lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang begitu, waman yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Solusinya, wa anfiku min ma razaqnakum, dan belanjakanlah, sedekahkanlah, nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian semua, min qabli ayyatiya ahadukumul mauta, sebelum datang kematian. Allah ngasih peringatan. Mumpung belum datang kematian, dah sedekahkanlah tah semua harta yang kalian punya sebelum datang kematian. Karena kalau itu tidak dilakukan, faulaika humul khasirun, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Allah udah ngasih tahu tuh sama kita semua. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas solihin. Lalu ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, andai saja engkau tangguhkan kematian kepadaku, ila ajalin musamma, sampai waktu yang dekat, fa asaddaqu aku minas solihin, pasti aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Gitu. Sampai ngomong begitu tuh. Ya Allah, andai saja dipanjangkan lagi sedikit saja umurku, pasti aku akan sedekah dan aku berbuat
amal soleh. Wala yuakhir, dan tetapi lan yuakhirallahu, Allah tidak akan sekali-sekali menangguhkan kematian nafsan seseorang idza jaa ajaluha, apabila telah sampai datang kematiannya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui dan bima ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dari ayat Al-Quran tadi sudah dapat kita pahami bahwa jangan sampai harta kita membuat kita lalai untuk masa depan akhirat kita. Kalau kita lalai dengan masa depan, dengan akhirat kita, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Allah ngasih peringat, sebelum datang kematian, sedekahkan, nafkahkanlah semua harta yang kita miliki. Sampai berkata begini yang sudah meninggal, ya Rob, andai saja diakhirkan masa kematianku, pasti aku akan bersedekah dan aku akan berbuat amal soleh. Enggak, bahwasanya Allah lan yuakhir, Allah tidak akan sekali-sekali menangguhkan kematian pada diri seseorang sampai waktu yang telah ditentukan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui dari apa-apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semua dan masa akhir kehidupan kita nanti di akhirat nanti.